Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rifki Anunakin dan teman saya Juliani Dian Pratiwiraja dan Ariel Eko. Oke, kali ini kita akan membawa seorang narasumber. Kak Hai, perkenalkan nama saya Putri Kajakore. Put, bagaimana Kak Put kabar hari ini? Puji Tuhan sangat baik. Jadi Oh, karumpung kabar juga aman. baik juga. baik. Aman-aman, saya tuh aman-aman. Oke Kak, kali ini kita akan membahas tentang hubungan pertemanan. Menurut Kakak, hubungan pertemanan itu kayak gimana? Menurut beta hubungan pertemanan tuh seperti hubungan antara individu dan individu atau individu dan kelompok dalam menjalin sebuah hubungan pertemanan untuk saling mendukung satu dengan yang lain ataupun dalam kesusahan, dalam berperilaku emosi ataupun sebagainya. Pasti Kak ini ada punya teman yang baik sama yang baik. Pasti ada. punya banyak. Pasti. Kira-kira kawan yang baik itu kayak gimana? Menurut beta kawan yang baik tuh yang bisa pahami ketong, bisa mengerti ketong, kayak dong sande biasanya memanfaatkan ketong, tapi dong selalu ada buat ketong tuh, ngerti toh, selalu ada buat ketong, Yang penting ada rasa. sudah tahu. Jadi pokoknya pertemanan yang baik tuh harus saling ngerti, saling komunikasi juga itu bagus. Kalau pertemanan yang selalu baik kayak menurut Kakak kayak sudah nyaman begitu tuh, itu kayak gimana? Nyaman. Kalau menurut beta pertemanan yang baik tuh kayak pengalaman dari beta, kalau beta punya kawan yang baik atau karena itu pasti beta bukan mau menjauh sih, tapi kayak lebih mau untuk hubungan lebih dekat lah. Kalau beta rasain orang jahat dan beta begitu tuh atau manfaatkan beta begitu tuh, itu berasa sudah ketemu pertemanan bukan sampai sinsa, maksudnya kayak ya kalau mau bertogor say hi boleh, tapi kalau untuk teman dekat lah sonde sih, karena bisa rasa kalau sudah dan beta, tapi kalau beta baik dan jahat dan beta sudah berarti sudah Jadi sudah berhenti berkawan. Sorry ya. sih. Tapi bukan berarti stop dia harus kontak atau Agak jaga jarak lah. Oh. jaga jarak sih. Tapi togor ya togor. Kira-kira apa? Menurut kakak apa arti dari seorang teman? Arti seorang teman. Arti seorang teman tuh apa ya? Arti seorang Pokoknya pas ada kita susah tuh pasti ada. pasti ada. susah senang ya ada. Pokoknya kayak saling membutuhkan satu dengan lain. Kalau ketemu ada susah, ada bantu. Kalau dia juga susah, ketemu dibantu. Karena kita juga sih bisa sendiri tuh. Iya, Kita harus Saling butuh membutuhkan. teman. Apa-apa pasti kalau kita mau cerita ya. Kalau kita bisa cerita di orang dekat pasti kita yang paling dekat ya teman sudah. Apalagi sahabat yang paling mengerti ketong, sudah ketong tuh tahu tentang ketong perilaku tuh sifat tuh kemana ya pasti dia bisa dengar ketong Kita punya selak buluk kayak gitu. betul. Kira-kira pasti Kak ini punya kawan yang hanya manfaatan Kak. Kayak kayak butuh Kak pas butuh kayak pesan butuh dia dia buang begitu, baru pas butuh baru dia cari Kak. Pasti ada tuh. Pasti ada mau di SMP, ko SD, ko SMA sampai kuliah juga pasti ada. Tapi sonde semua sih. Ya kalau sampai ada juga dia bikin biasa, sesuai mungkin kita langsung orang bilang lu jangan terlalu begin dulu datang pas butuh saya begin beta sonde sih. Ya sebaiknya kita tetap berbuat baik atau mungkin biar rumah datang pas butuh juga kita tetap bantu dong. Biarpun kita rasa isi orang datang pas butuh tapi pas kita mau butuh dong atau karena dong sudah jauh begitu tuh pas susah baru datang saja itu paling sangat sensitif memang orang itu. Mungkin kakak ada nih pengalaman atau cerita begitu mengenai teman yang kurang baik. Pengalaman ada pasti ada. Contohnya kayak apa ya? Kayak dalam kerja tugas mungkin atau kerja tugas begitu atau tanya-tanya. Kayak beta tanya di orang, kayak beta sampai tugas atau soalnya paham dari materi begitu. Beta tanya nanti ya soalnya semua jawab sih ya. Beta tanya kan bukan satu orang. Iya, betul. Kan pasti kita chat ini satu orang nanti subalas lama atau kisah aja pura-pura tahu padahal ya dia tahu cuma dia sama jawab sebegitu tuh
dia beta tanya tuh pasti orang sudah bilang ih beta sudah tahu begini, tapi pas nanti kalau suka di sekolah atau di kampus begitu suka temu nanti dia suka tugas begitu dia suka paham begitu itu dia langsung rasa dia langsung dalam pikiran ini orang bisa begini, ada orang begini. Kenapa kita kayak biasa berbuat baik dengan orang tapi orang kayak jahat dan kita begitu tuh. Itu beta rasa kayak dulu beta kalau mau jahat balik juga bisa, cuman nggak bisa. Tapi kan masih sebenarnya itu karma. Biar kita tetap berbuat baik sih. Tuhan sah dia baik dan banyak orang tapi orang sih tetap hina dia. Begitu sih. Nah, kau pasti pernah berada di posisi friendzone. Pasti pernah. Kira-kira menurut kak nih friendzone nih kemana? Aduh, friendzone. Ini itu yang dalam pertemanan lah yang satu suka itu. Nah, pasti ada lah, percaya lo dah. Pasti ada ya. Ya, kalau menurut beta friendzone tuh, kalau beta pribadi sendiri beta sudah bisa, maksudnya sudah bisa terikat dalam hubungan friendzone begitu tuh. Kayak ganjil begitu, kita sudah berteman lama deh, tiba-tiba saling suka lah. tiba-tiba ada yang suka tuh kayak kita perempuan kayak aneh, tapi buat laki-laki kan soalnya toh. Atau karena kemana? Sampai ada pengalaman ini. Pengalaman. Tapi buat kita perempuan kan kayak ganjil kok, kayak teman lama baru tiba-tiba. Soalnya pasti kalau diketahui nih ke rasa salting sih kayak busung kayak buat perhatian gitu, jadi kayak ketemu rasanya kayak ini anak kayak so perhatian dikata, jadi kita salting saling sendiri kayak ini anak ini sudah ada rasa dan beta, jadi kayak kita pun tujuan tuh kan begitu, hanya mau peduli sebegitu, berbuat baik. Berarti Kan kita diajarkan untuk berbuat baik toh, tapi mungkin laki-laki yang tanggapinya lain, ini orang yang beta perhatian beta. pikir Dia suka ada sama. Jadi kita perempuan jadi sangat enak tuh, pasti nanti juga ada rasa canggung begini. Itu sangat serius. Ya beda lah kalau memang perempuan suka, sangat suka gitu. Nah kalau misalnya Rondo saling suka gimana? oh asli kalau dulu Saya suka, ya sudah jalani situ. Yang penting sana ada masalah apa ya. Kalau ada masalah besar baru putus kan. Itu kisu putus hubungan itu kan pertemanan sudah hancur toh. Langsung seru toh. Itu yang paling hindari sih biasanya. Kalau memang bisa jaga hubungan, kalau putus tetap berteman baik, itu menurut beta sangat-sangat luar biasa sih. Tapi kalau beta ya kecuali memang ada kesalahan fatal begitu baru hubungan sama. Kalau putus baik-baik ya pasti hubungan pertemanan tetap baik. Kira-kira awal mula pertemanan kak kan kayak gimana? Apakah kak bohong dulu di orang lain atau orang lain yang bohong dengan kak? Awal mulai pertemanan beta, kalau beta sih sendiri, beta sonde apa ya? Sonde tunggu beta yang sapa dahulu atau mungkin dia yang sapa dahulu beta. Beke biasa-biasa sah. Kalau daripada kita diam-diam pertemanan, ya kita kalau dia sonde mau memulai, kita memulai satu inisiatif satu. Kok beta sendiri juga orangnya sonde. Kalau berteman ya berteman sah. Kalau dia sama berteman juga beramat sih, yang penting beta ajak kenalan atau apa sapa-sapa begitu juga terserah sih. Yang penting siapa mau mulai duluan ya mulai duluan. Tapi beta lebih ke mulai pertemanan beta sih yang omong dahulu sih. Itu pas sih kak agak malu-malu agak ya kumpul-kumpul. malu-malu sih. Yang penting kita bisa memulai pertemanan begitu. Supaya kita bisa punya teman yang banyak, bisa saling bagi-bagi informasi begitu. Nah menurut kak, misalnya dulu orang dia kayak bergaul begitu kaget, dia mungkin ada masalah apa dia harus kaget, dia bisa di rumah introvert begitu, menurut kak kemana? Introvert lah, anak-anak introvert dong. Beta juga termasuk anak introvert sih, tapi bisa juga jadi ekstrovert. Kalau introvert itu kan biasanya orang yang suka menyendiri, lebih menghabiskan waktu sendiri di kamar, di rumah. Kayak soalnya terlalu suka bergaul untuk kayak untuk ketemu orang lain tuh kayak males gitu. Malas, lebih kayak ketenangannya sendiri, refleksi sendiri, gitu. Soalnya suka kesibukan basa-basi banyak sih. Beta juga biasa begitu sih, lebih kayak senang sendiri.
karena mungkin juga beta di rumah kan sendiri, sama kawan, lebih menghabiskan waktu kan di gadget atau Asli. di laptop atau di mana. Kadang-kadang kalau terlalu nyaman dengan HP, sudah kayak It's, malas untuk bertemu atau mm-mm. kayak mau ketemu tergantung mood sih kalau Iya. beta. Nah, Nih kan dalam hubungan pertemanan pasti ada namanya nih kelompok pertama atau kita biasa bilang tuh circle loh. mm-mm. Jadi kadang tuh ada orang yang nih apa pilih-pilih teman begitu. Menurut pandangannya kakak tuh nih orang yang pilih-pilih teman tuh kayak pokoknya menurutnya kayak gimana? Pilih circle begitu. Kalau dulu SMP squad geng. squad geng kan masih labil-labil Asli toh. kan, masih Jadi pasti labil. kita punya circle squad sendiri tuh gitu. Beta juga ada pas SMP, SMA aja Ada. ada, SMA kan juga ada. Sampai kalau kuliah sih, kalau kuliah kayak kuliah lebih mandiri sih kalau menurut beta sih. Kan kuliah kan bukan sama kayak masih sekolah. Kuliah kan lebih ketemu diri masing-masing toh. Beda lah dengan SMP, SMA begitu. Circle menurut itu, kalau menurut kita circle itu juga perlu sih asal ya ketemu jangan terlalu tinggal dalam circle sih, ketemu harus jalin hubungan dengan orang lain Lain. juga, Kan punya circle untuk kayak bikin akrab saja. bikin akrab sih, kayak punya geng sendiri Nah. ada apa ya kita pasti hubungi dia tuh. Kalau orang lain kan kita terlalu akrab toh. Kan circle tuh sama arti juga kayak teman dekat, Nah, teman teman dekat dekat. toh, sahabat Sahabat. gitu. Nah kira-kira nih pasti kan punya bestie lah kayak sahabat gitu pasti punya. Nah itu nah itu biasanya kau bertahan lama berapa kira-kira berapa apa kira-kira bertahan lama itu kayak berapa tahun dalam pertemanan kira-kira berapa lama Berapa lama pertemanan? Kalau beta sih pertemanan buat beta ini jalin itu pertemanan. Beta soalnya butuh. Beta mau berteman dengan Rifki cuma sampai 1-2 tahun sah. Soalnya sih kalau beta soalnya kan kita berteman ya kita saling butuh kan. iya begitu. betul Ada sih orang-orang yang namanya yang bilang ih sekarang sombong ya begini. Padahal ya berasa sih soalnya sombong sih mungkin karena lu rasa ketemu sibuk atau apa sih. Ya kalau berteman ya berteman sahabat kan. Kalau berteman kalau mau sampai hitung berteman sampai sini soalnya sih. Kecuali memang ada masalah atau apa. pasti ada Tapi kalau ada masalah juga pasti ketemu baikan kembali tuh. Soalnya mungkin harus putus hubungan ki. Harus sampai in hari saya ketemu putus hubungan. Soalnya kalau kita tetap menjalin hubungan pertemanan terus sih. nah kalau gitu nah apa sih penyebab kalau misalnya sudah putus hubungan itu apa akibatnya penyebabnya apa Penyebab putus hubungan kita. Jadi apa yang buat kau orang yang pertemanan kau punya bestie kan biasa kan apa-apa kan jalan sama-sama mau pergi makan sama-sama mau keliling jalan-jalan nah tiba-tiba kayak apa pas suatu hari begitu pak punya sama kak bestie begitu tiba-tiba kayak sudah bohong mulai kayak malas berketemu gitu kira-kira gara-gara apa Kalau beta sih kayak hal-hal sepele sih menurut beta. Kalau dalam pertemanan sampai saat ini pernah kayak langsung putus hubungan gara-gara masalah begini sih. mau jarang berketemu lah kayak Lebih ke jarang ketemu sih kan ketunjuk sekarang kan bukan anak SD SMP dong kok ya ketemu sedikit begitu kan kita sudah mulai bertumbuh toh kita mulai dewasa semakin Sudah mulai punya dewasa. kesibukan sendiri semakin harus bertemu dan kawan terus begini ya, kita juga harus bersosialisasi cari pengalaman baru lah Iya, toh di luar betul. sana toh. Jadi ya kalau untuk mau ketemu kayak orang bilang reuni lah iya kalau mau reuni dengan SMA SMP ya pasti ada sih yang ajak begitu. tapi susah untuk Susah sih karena kan Atau harus bagi-bagi waktu. atau punya kesibukan sendiri dong juga punya kesibukan sendiri Ada juga yang suka tersinggung gara-gara iya apa begini mau ajak berkumpul di sana bisa asli atau begitu itu pasti ada yang apa yang tukang bayu yang biasa tukang bayu sampai Iya. bisa deh Asli. itu karena kita juga jengkel sih tapi ya beta juga karena begitu suka bayu suka jengkel ya kecuali ya orang bikin jengkel dahulu toh Iya. kan kita usah mungkin memulai tanpa orang dahulu toh itu sudah beta. Nah, kira-kira aku tanggapan ke kawan begitu sebelumnya dia ketemu bakalan baik kaget dia pacar begitu Nah, testing ketemu
Asih itu dong putus baru dia kembali. Ya anggap kayak kambesti begitu tuh, kambesti kaget kambesti ada Ada so ada pacar nyong baru begitu, ada nyong gitu. kaget Dia tuh. lebih prioritas kan. Dan dikit-dikit udah punya nyong sampai kayak ada masalah ujung-ujungnya cerita ada punya nyong itu terus itu mau cerita gimana? Kalau untuk sampai saat ini sih, sudah sampai separah itu sih. Kalau sampai harus kasih tinggal teman sih, dari BEM pertemanan. Kalau dari BEM Kanong sih, kalau di luar sana pasti ada. Tapi kalau ya puji Tuhan dari BEM Kanong sangat ada sampai begitu sih. Dia masih kayak sempatkan waktu untuk teman begitu gitu. Memang sih ada yang kayak ketong sudah lama ya, orang bilang jomblo lah, jomblo bakarat. Padahal itu ketong sudah biasa kayak kumpulan kawan tiba-tiba kan dia sudah pacar ya mungkin kita sudah putus tau mungkin lu harus putus dan dia harus bakar kita begini ya bisa lah kan namanya manusia ya orang butuh pasangan lah kalau menurut beta sih Itu kan udah punya hak sendiri ya. lu punya hak kita sudah bisa larang untuk hak kecuali kita nomor orang tua mungkin larang pacaran apa kok soalnya sih Itu hanya sebatas teman ya. kalau beta biar lu pacaran sama apa intinya ya jangan kelewat batas itu sih kalau dari beta tanggapan soalnya bisa nih apa ya terlalu peduli sih lu mau kembali bakaran ke tong lu mau urus lu pacar mau apa sih ya, kalau menurut beta yang penting lu pacaran baik-baik sah kalau ada apa-apa cerita di kantong begini atau lu pacar begini cerita di kantong beta selalu ada sih. Oke, baik, sekian dari kami. Terima kasih untuk Kak Putri yang telah menyediakan waktu untuk kami. Apakah Kak Putri mau menyampaikan sepatah dua kata tentang hubungan pertemanan untuk para penonton? Jadi sepatah dua kata dari beta untuk tentang pertemanan dalam menjalin pertemanan satu dengan yang lain. Ini menurut dari beta, ketong kalau menjalin hubungan jangan milih-milih teman, bertemanlah dengan baik. Kalau ada susah, saling membantu. Kalaupun ketemu teman ada susah, kalau bisa cerita di teman yang baik, yang bisa ketemu percaya untuk ketemu cerita. Dan jangan datang pas butuh atau hanya untuk memanfaatkan, tapi ketemu harus jadi lebih baik. Biarpun itu orang jahat dan ketemu harus tetap baik. Itu dari beta. Terima kasih. Sekian dari kami dan terima kasih. Dadah. Dadah.